Oke, lanjut Bang. Apa? Terkait apa? Ya, terkait Jadi ini ya Bang Luga, tidak ada bedanya dengan pandangan dari manusia, Kristen mainstream. makanya Oke. Berarti Tuhan Bapak itu begini, betul-betul berwujud kekristenan manusia itu sejak awal. Bapak itu betul-betul manusia sejak awal. bukan manusia itu seperti gambar manusia, karena dia kan terdiri dari api, logam, dan awan yang dahsyat. Kan dari daging. Kalau dia kan dari instrumen tubuhnya kan dari logam, nah gitu. Jadi tapi gambarnya seperti manusia. Dia punya kelamin, dan dia memang lah. Karena Kejadian 1 ayat 26 27, Allah dicipta, manusia dicipta. Beli jaringan. Sorry, ini Bang Luga jaringannya bermasalah. Beli tower. Bermasalah jaringannya nih Bunda. Oke. Oh, ini. Teman-teman yang di YouTube dan Tuh, teman-teman jadi yang apa menonton, lagi? oke, Jadi alasan. menonton Bang Luga izin dulu, Bang Luga di mute dulu karena Bang Luga bermasalah dengan jaringan. Teman-teman yang di YouTube, perlu teman-teman ketahui bahwa Luga Tambunan ini adalah salah satu pendiskusi lintas agama yang senior. Bahkan dia adalah seorang pendeta dari gereja karismatik. Kalau untuk validasinya, teman-teman mungkin sering melihat warawiri nama Luga Tambunan, bahkan sempat viral beberapa waktu lalu dikarenakan Luga Tambunan ini adalah seorang yang pernah membuat statement bahwa melihat Nabi Muhammad itu di neraka. Mungkin kalau teman-teman bisa mengingat masa lalu ya. Tapi terlepas daripada itu, teman-teman harus tahu bahwa Luga Tambunan ini salah satu orang Kristen yang mengaku sebagai nabi dan mengaku orang yang pernah ke surga. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sini masuk dakwah Islam nanti saya akan jabarkan, saya minta waktu. Tetapi karena saya ini kepentingannya sebagai seorang akademisi yang memang sedang meneliti melihat secara langsung menghadapi teman-teman yang berbeda keyakinan dengan kita, bagaimana cara mereka menjelaskan iman mereka. Bang Luga Tambunan mengatakan bahwa tadi Bapak itu punya kelamin, Roh Kudus punya sel telur, dan mereka adalah suami istri. Perlu teman-teman ketahui, statement ini baru hadir dari Bang Luga Tambunan. Saya belum pernah mendengarkan statement seperti ini dari pendeta manapun. Bahkan kalau kita lihat konsili-konsili bapak-bapak gereja, karya ilmiah manapun, saya tidak pernah mendapatkan informasi bahwa menurut orang Kristen, Yesus adalah anak kandung dari Bapa yang adalah pribadi pertama dari Tritunggal, dan Roh Kudus adalah ibu dari Yesus yang dititipkan kepada Maria anak ini. Menurut Bang Luga, Bapa sebagai pribadi pertama itu punya sperma, Roh Kudus sebagai ibu punya sel telur, dan mereka adalah suami istri. Apakah begitu, Bang Luga Tambunan? Ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa gambarnya sendiri. Jadi sangat jelas itu benar. Nah, kalau Anda mengatakan apakah ini akan diterima gereja, saya merasa jauh lebih tinggi dari gereja. Jadi saya tidak perlu diterima oleh gereja, ya. Karena saya bukan pendeta. Saya pendiri dari gereja-gereja. Nah, jadi saya tidak perlu butuh validasi dari gereja karena sudah tinggi dari gereja, kira-kira gitu. Oke, baik, terima kasih konfirmasinya Bang Luga. Dan saya sebagai seorang pendiskusi lintas agama dari Islam akan mengukuhkan akidah kami umat Islam dengan menjelaskan dari perspektif saya. Tapi saya mau Bang Luga mengkonfirmasi dulu, karena ini video ini memang saya buatkan secara serius yang akan dilihat oleh lembaga-lembaga Islam nanti ya. Dan ini memang adalah penelitian saya. Selama ini mungkin saya independen, tidak mewakili lembaga akademik, tidak mewakili kampus saya, karena saya sekarang adalah seorang yang berada di kampus ya, saya sebagai akademisi. Maka tentu ini akan menjadi dokumentasi saya pribadi dan akan saya serahkan kepada lembaga supaya kampus saya, maksudnya supaya nanti bagaimana saya membuktikan berdialog di lintas agama dengan teman-teman non-muslim itu apa manfaatnya buat perkembangan Islam.
Jadi Bang Luga terima kasih sebelumnya sudah menemani saya. Bang Dalbo boleh minta izin karena saya lagi penelitian Bang Dalbo dan ini memang saya coba secara Siap. serius. Oke, terima kasih banyak. Buat yang lain, teman-teman yang lain izin dulu ya, Dokter Dr. Stefan dan yang lain-lain, Bang Ya, ya, Erwin silakan, dan yang silakan. lain-lain ya. Silakan, Uni, silakan. Uni, Ya, silakan. Baik, Ya. Bang Luga Tambunan, Anda sebagai seorang senior yang dalam dialektika ini yang saya sudah kita saksikan bersama banyak videonya yang berseliweran di YouTube. Bang Luga ini salah satu orang yang berdebat dengan Ustadz Ambaban kalau tidak salah ya, senior kita juga dalam ranah dialektika. Bang Luga Tambunan, kalau boleh saya konfirmasi, gerejanya gereja apa Bang Luga Tambunan? Ya, tadi saya bergereja di GBI, tapi sekarang saya sudah mendirikan gereja sendiri, yaitu gereja King of King Church. Itu akan saya buat. Jadi saya tidak dengan salah satu gereja di Indonesia ini, saya tidak dekat karena saya sudah merasa jauh lebih pintar dari mereka, jadi mengikuti yang lebih di bawah saya. Makanya saya mendirikan sendiri itu King Church. Kecuali kalau saya lebih bodoh ya saya ikut mereka, tapi kalau saya merasa lebih ya ngapain mereka, saya bikin gereja sendiri yaitu King of King Church. Ya cukup ya, jelas ya. Jadi gereja saya King of King Church dan tidak berafiliasi. Mungkin orang-orangnya nanti akan saya pindahin ke gereja saya, bukannya saya ikut gereja orang. Oke, maaf Bang Luga, tadi saya dapat telepon barusan ya. Mohon maaf Bang Luga. Mohon maaf. Ya, Lanjut. ya. Saya barusan dapat telepon dari apa? Jadi Bang Luga, Bang Luga ini secara daily activity-nya atau secara pekerjaannya sebagai seorang praktisi kekristenan itu aktif tidak di gereja? Oh, saya sudah tidak mau lagi karena saya sudah terlalu sibuk dengan gereja-gereja yang saya dirikan. Dulu saya pemain musik ya, tapi karena kesibukan saya terlalu banyak di gereja, saya lepas, saya tinggalkan semua itu. Bahkan saya juga diundang untuk menjadi penginjil di salah satu gereja. Saya nggak mau karena saya sudah punya gereja sendiri yaitu King of King Church yang bisa setara dengan Vatikan, kira-kira seperti itu, bahkan lebih untuk kedepannya nanti. Bang Luga, mohon maaf dengan sangat. Apakah betul isu yang mengatakan bahwa Anda di-kick dari gereja Persatuan Gereja Indonesia atau PGI? Saya tidak pernah, saya justru ditarik-tarik orang. Tolonglah Pak, masuklah Pak, tolonglah Pak. Salah satu pendeta Badika itu sangat menyambut saya luar biasa. Itu ketua GBI CK5 Bekasi, seluruh kota Bekasi. Itu sangat saya karena kebetulan dia teman saya. Tapi saya sudah terlalu di gereja yang saya dirikan, tidak perlu lagi orang. Saya udah perusahaan sendiri, kira-kira begitu. Kalau saya udah punya perusahaan sendiri, ngapain saya kerja sama orang? Kira-kira begitu. Kalau Bang Luga sendiri secara akademik punya basic akademik untuk teologi tidak? Jadi waktu itu saya sudah kan oleh pendeta dokter siapa tuh, Prit Sembiring. Dia tawarin saya untuk sekolah teologi, tapi Tuhan melarang saya. Kamu tidak perlu sekolah teologi karena aku sudah mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Jadi Tuhan yang melarang saya untuk sekolah teologi. Nah karena Tuhan yang melarang, ya saya nggak mau dong. Nanti saya dibunuh sama Tuhan. Kira-kira begitu. Oke, apa yang Bang Luga katakan ini persis seperti yang disampaikan Paulus dalam kitab Abang, di mana dia mengaku juga sudah dipilih sejak dalam kandungan. Beda. Kalau Paulus itu peribahasa aja. Tapi kalau saya seperti Simpson, nazir dari kandungan. Yang contoh dari sudah saya adalah dinazirkan. Iya, saya udah dipilih dari kandungan. Itu beda. Baik. Bang Luga Tambunan punya komunal dari kalangan pendeta lain atau ada afiliasi dengan pendeta lain yang cukup terkenal di Indonesia mungkin? Oh iya, rata-rata teman saya itu dari grupnya Pastor Niko, pendeta Pastor dokter. Niko. Ya, Pastor Niko dan teman-teman pendetanya ke bawah itu banyak teman saya dan mereka mendukung saya. Seperti pendeta Badika, pendeta Dr. Timotius Sardono, mereka mendukung saya.
Tapi Bang Luga ini masih ditasbihkan sebagai pendeta, masih bisa digelari pendeta. Kalau untuk secara organisasi, saya belum punya sertifikat atau kecuali nanti kalau saya sudah daftarkan ke sinode, maka saya bisa mentabiskan orang jadi pendeta. Jadi bukan saya yang ditabiskan, saya yang mentabiskan orang jadi pendeta. Tapi karena memang saya belum mendaftar ke sinode, jadi saya belum bisa legalisir. Tetap kita berbicara tentang ketuhanan rohani, yaitu saya adalah rasul yang duduk di 24 tua-tua. Dan itu menurut tidak bisa dilawan juga oleh organisasi ataupun instansi pemerintah apapun, karena itu sifatnya mujizat. Oke. Bang Luga Tambunan, jadi selama ini Bang Luga Tambunan aktivitasnya kesehariannya apa? Ya saya menginjil, saya Di mana melobi menginjilnya? di Bekasi, di Jakarta Selatan, di Blok M, dan saya di situ banyak tim-tim saya, teman-teman saya yang saya sudah kumpulkan dan saya telepon, kita ketemu, kita kopdar untuk membuat satu gereja seperti itu. Dan itu sekarang kegiatan Mohon saya maaf, setiap hari. Bang Luga, izin saya masuk dalam sisi Islam karena saya di sini porsinya adalah seorang pendiskusi lintas agama yang di bawah naungan kampus tertentu, maka saya harus menyampaikan parameter dan paradigma Islam. Izin Bang Luga untuk mute sebentar. Izin mute dulu. Baik. Teman-teman muslim dan muslimah, mohon maaf dengan sangat, Anda harus menyaksikan ini ya. Saya akan membacakan satu hadis buat teman-teman ya. Ini pembelajaran penting bagi kita. Terlepas dari apapun yang kita dengarkan barusan, saya ingin membacakan satu hadis yang semoga dari hadis ini kita bisa belajar bahwa ada kewajiban yang harus kita jalankan sebagai seorang muslim dan muslimah selain kita berdialog lintas agama ini ya. Yaitu tentang bagaimana cara menuntut ilmu, teman-teman. Ternyata dalam riwayat hadis yang saya baca, saya akan tunjukkan hadisnya, saya bacakan saja ya. Dalam hadis tersebut ternyata barang siapa yang menuntut ilmu karena tujuannya ingin mendebat para ulama dan mengolok-olok orang jahil, mungkin saya bacakan hadisnya teman-teman ya. Ini buat pembelajaran kita bersama, karena dakwah itu bukan hanya kepada non muslim tapi juga kepada orang Islam yang kita mengingatkan. Saya mengajak teman-teman semua untuk berada di rule Islam sebagaimana kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Sunan Tirmidzi nomor 2578 teman-teman ya, hadisnya berstatus hasan dalam versi hadis soft. Saya bacakan, diriwayatkan dari Ibnu Ka'ab bin Malik dari bapaknya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menuntut ilmu untuk mendebat para ulama atau untuk mengolok-olok orang bodoh atau untuk mengalihkan pandangan manusia kepadanya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Abu Isa berkata, hadis ini gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur sanad ini. Ishaq bin Yahya bin Talha derajatnya bukan kuat menurut mereka dan dia dibicarakan dari segi hafalannya. Dan M. Nasiruddin Al-Albani menghasankan hadis ini. Abu Thahir Zubair Al-Lidzai mendoifkan hadis ini. Tapi setidaknya kita belajar bahwa ternyata kita tidak diizinkan sebenarnya, dan perkara untuk menuntut ilmu, mencari ilmu seperti yang saya lakukan ini, kalau diniatkan untuk mendebat para ahli atau ulama saya, atau untuk mengolok-olok orang yang memang jahil, atau untuk membuat perpecahan atau membuat mudarat teman-teman, atau menjadikan orang memandang saya, maka Allah akan memasukkan saya ke dalam neraka. Maka saya berharap kita semua umat Islam yang memiliki ilmu pengetahuan baik tentang lintas agama, mari kita sama-sama dakwah fisabilillah dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Kali ini ada saudara kita Kristen, di mana menurut pengakuannya dia adalah seorang nabi, dia mengatakan dia bertemu dengan Tuhannya, dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang memiliki doktrin bahwa menurut dia Tuhannya yang adalah manusia bernama Yesus ya, itu memiliki bapak kandung yang adalah Tuhan juga. Itu memiliki bapak. Betul ya Bang Luga. Dan kemudian bapak ini memiliki sperma Betul. yang kemudian membuahi sel telur dari Roh Kudus.
doktrin ini baru kali ini kita dengarkan karena selama ini ajaran-ajaran mainstream Kristen tidak mengimani Bapa sebagai pribadi yang berwujud manusia, tetapi berwujud roh. Namun teman-teman, karena kita hanya mendapatkan teks terjemahan kitab sucinya orang Kristen, apa yang disampaikan Bang Luga itu sebenarnya ada dalilnya. Ya, saya katakan kalau kita menggunakan tekstual tanpa menggunakan penafsiran atau penafsiran yang mendalam, karena memang agak kebingungan kita kalau bicara penafsiran tentang agama Kristen, maka apa yang disampaikan Bang Luga itu benar. Kenapa saya katakan? Teman-teman perhatikan Kejadian pasal kelima nomor 3. Saya bacakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set. Kalau kita baca Kejadian pasal 5 ayat ketiga, apa yang dimaksud dengan segambar dan serupa? Maka teks asli dari kata segambar dan serupa dengan yang kitab Kejadian pasal kelima dan ketiga dengan Kejadian pasal 126 di mana Tuhan berfirman, ya, Tuhannya orang Kristen berfirman dalam kitab mereka, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu sama. Bahasa aslinya sama-sama menggunakan kata demot dan kata selem. Ya, kata demot yang diterjemahkan ke serupa dan kata segambar diterjemahkan dari kata selem. Artinya, kalau dalam kitab Kejadian pasal kelima nomor 3 bahwa ternyata Adam memperanakkan segambar dan serupa, maksudnya sejenis manusia, maka ketika Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dia, maka inilah kenapa pada dasarnya orang Kristen menerima Tuhan berbentuk manusia, karena dasar dalil ini menguatkan Tuhan mereka pada dasarnya memang berwujud manusia sejak semula. Maka tidak salah kalau Luga Tambunan mengatakan Tuhannya punya sperma, karena yang namanya segambar yang sejenis tentu manusia normal punya sperma, kecuali dia tidak normal. Nah, inilah kenapa pada akhirnya umat Kristiani percaya bahwa Yesus itu memiliki dua natur atau berhipostatis union, 100 human being, 100 God. Jadi sebenarnya hanya orang-orang Kristen yang sudah punya doktrin bahwa Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia, yang malu mengakui bahwa Yesus memiliki sperma atau Bapa memiliki sperma, itu karena secara naluri itu tertolak. Kenapa saya katakan tertolak secara naluri? Bagaimana mungkin Tuhan itu memiliki sperma, teman-teman? Tapi kalau kita rujuk kepada kitab sucinya kawan-kawan kita Kristen, memang Yesus itu berasal dari sperma. Roma pasal 1 nomor 3. Kalau kita perhatikan baik-baik, ya, atau Roma 3 ayat 1 ya, sorry kalau saya salah ya. Saya tunjukkan dalilnya. Kenapa kita hanya bisa mendapatkan tekstual terjemahan yang bisa dianalisis? Kenapa? Karena memang agak kesulitan untuk melakukan hermeneutik pendekatan secara linguistik, karena kitab sucinya umat Kristiani yang perjanjian baru itu menggunakan bahasa Yunani. Dan teman-teman tahu sendiri, bahasa Yunani itu adalah salah satu bahasa yang hampir punah. Kalau tidak betul-betul memahaminya sebagaimana penutur pada zaman dulu, akan banyak sekali kesalahan dalam penerjemahan. Dan kesalahan terjemahan ini terjadi. Seorang Dr. Yonatan Purnomo mengakui ada 60.000 kesalahan terjemahan dalam perspektif seorang Dr. Yonatan Purnomo. Maka kalau kita lihat teman-teman, saya sebagai akademisi, sebagai mahasiswi, mencari tahu metode penafsiran dalam Bible, maka ternyata mereka memiliki penafsiran beragam. Artinya mereka tidak memiliki standaran baku dalam penafsiran sebagaimana umat Islam, yang kualifikasi penafsir harus memiliki 12 cabang ilmu yang harus dikuasai. Di antaranya adalah ilmu mantik. Ilmu mantik adalah ilmu logika, di mana kita tidak akan mengatakan bahwa ketika kita sudah sepakat ayam dengan sifat-sifatnya, kita tidak pernah mengatakan ayam adalah bebek. Nah, kalau di Kristen ini bisa menjadi pemahaman. Kemudian dalam Roma pasal 1 ayat 3 contoh tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Kalau kita bicara secara tekstual, kalau kita rujuk kepada teks asli, diperanakkan ini menggunakan diksi ginomai. Ya, ginomai, yaitu artinya adalah menjadi terjadi atau sesuatu yang muncul kemudian dari seorang pria dan pria dan wanita. Kemudian kalau kita bicara tentang, kalau bahasa Inggrisnya itu begotten, ada hubungan badan. Maka kalau kita lihat dari keturunan ini bahasa aslinya menggunakan kata sperma. Jadi kalau Luga Tambunan mengatakan Yesus anak hasil sperma,
itu disupport oleh dalil dalam kitab suci mereka sendiri, yaitu Roma pasal 1 nomor 3. Makanya saya sebagai seorang muslimah tidak akan bisa membantah Lugat Tambunan menggunakan kitab sucinya sendiri. Tapi tentu dalam perspektif Islam, apa yang disampaikan Lugat Tambunan itu adalah sebuah kejahilan. Kejahilan yang sangat besar, ya. Ini implementasi dalam ajaran yang tidak bersandar kepada Tuhan. Mohon maaf Bang Luga ya, saya harus memasukkan sisi dari Islam. Apa yang dijelaskan Bang Luga Tambunan, kita berbeda ya Bang. Apa yang disampaikan Bang Luga Tambunan ini itu bertolak belakang dengan agama Islam. Secara konseptual, teman-teman harus tahu, konsep adalah apa yang keluar dari produk pikir manusia. Al-Quran itu bukan konsep. Mohon maaf saya sedikit panjang karena ini adalah akan saya serahkan kepada, mungkin akan menjadi saksi untuk pembuatan skripsi saya, teman-teman ya. Mohon maaf dengan sangat yang agak tidak bosan ya, karena saya tahu netizen ini bukan tertarik dengan ilmu, tapi lebih tertarik dengan pertikaian tentang agama ya. Mohon maaf, saya paham gitu. Tapi untuk kalian yang bosan, saya sudah minta izin kepada Bang Dalbo kali ini karena ini berkaitan dengan pembelajaran saya sebagai akademisi atau mahasiswi dari komunikasi penyiar Islam. Saya harus memberitahukan kepada semua umat Islam, ini yang kita hadapi sebagai penyiar lintas agama. Orang seperti Bang Luga Tambunan ini yang kita hadapi. Maka di Islam, apa yang Bang Luga Tambunan sampaikan itu adalah sebuah kejahilan yang sangat luar biasa hebat. Kenapa? Kenapa dikatakan jahil? Jahil itu adalah dari kata, sebenarnya maknanya adalah orang yang menjalankan suatu amalan atau menjelaskan sesuatu yang tidak memiliki dasar-dasar tertentu ya. Bang Luga, mohon maaf, ini perspektif Islam ya. Saya sebagai seorang calon pendakwah sebenarnya. Saya calon pendakwah. Dikit ya. Silakan Bang Luga. Saya kasih tanggapan sedikit ya. Saya kasih tanggapan. Jadi gini, pagi ini sudah juga didukung oleh Uniriva yang saya anggap juga pendebat hebat. Saya nggak bisa dibantah kalau pakai Alkitab. Jadi resmilah mulai hari ini Muslim seluruh tidak bisa membantah saya lagi dengan ayat Alkitab. Nggak bisa lagi membantah. Tapi kalau memang Muslim mau pindah tema bahas Al-Quran, ya masih bisa mendebat saya. Tapi selagi saya mengatakan Roh Kudus ibunya Yesus, seluruh dunia tidak perlu lagi orang Islam berdebat dengan saya. Dan itu harus didengungkan supaya kalau pakai Alkitab jangan lawan Luga, tapi kalau pakai Al-Quran lawanlah Edis. Silakan pergi ke Edis kalau mau misalnya cari-cari hiburan, biar ada kegiatan, boleh. Tapi kalau sama saya sudah nggak bisa lagi, karena bukan cuma Uniripa yang mengatakan itu, seluruh pendebat Muslim yang khususnya senior sudah berkata, kami tidak mampu lagi Bang, kami udah menyerah. Kalau selama masih di tema itu, kami kalau misalnya di tema, misalnya, marilah kita makan gorengan, masih bisa kalian mendebat saya. Misalnya gorengan itu terbuat dari apa? Dari pisang goreng, dari bakwan, dari somai. Kalau temanya somai dan ikan, temanya ketuhanan Yesus, resmi mulai hari ini tidak akan pernah bisa lagi melawan Yesus sebagai Tuhan memakai ayat Alkitab. Saya resmi arahkan semua apologet Muslim untuk jangan melawan saya lagi. Nanti saya bisa giling alus-alus karena Uniripa sendiri sudah mengakui bahwa memang dengan statement pakai Alkitab kita tidak bisa lagi melawan Luga. Silakan kalian pergi. Masih bisa untuk ibarat kata buat hiburan, buat cari-cari koin. Saya rasa cukup ya. Tuhan berkati. Shalom. Oke, terima kasih Bang Luga Tambunan ya. Saya juga memang akui saya tidak mungkin lagi mendebat Luga Tambunan karena memang kalau secara tekstual dalilnya dia punya dalilnya. Ya, saya sudah tunjukkan dalilnya. Kejadian pasal kelima nomor 3. Roma pasal 1 nomor 3. Kecuali mungkin diturunkan profesor atau doktor yang bisa mengkritisi bahasa asli dari kitab sucinya orang Kristen atau menyatakan bahwa ayat ini salah atau ayat ini tidak seperti itu. Hanya profesor dan doktor Kristen lah yang mampu melawan Luga Tambunan ya. Jadi untuk membatalkan mindset atau doktrin dari Luga Tambunan ini yang bisa menghadapi, setahu saya tidak sanggup ya. Mungkin kalaupun saya sudah jadi profesor nanti, saya katakan saya tidak sanggup menghadapi. Saya katakan saya tidak akan sanggup. Kenapa? Karena memang dalilnya tertulis
Bagaimana mungkin kita mau menghalang-halangi orang Kristen yang berbicara menggunakan dalil tertulis? Dalilnya tertulis begitu, 2 dalil. Pertama kitab Kejadian pasal ke-5 nomor 3, yang kedua Roma pasal 1 nomor 3. Apa yang mau kita bahas lagi? Nah, tapi saya sarankan buat umat Kristen yang mungkin tidak sepakat dengan Pak Pendeta Luga Tambunan atau dia menggelari nabi dengan gelar nabi, nabi Kristen ini, maka yang saya butuhkan harusnya adalah profesor atau doktor maka menguasai bahasa Yunani untuk menggugurkan Bang Luga Tambunan. Dia harus berani mengkritisi Roma pasal 1 nomor 3, Kejadian 5 pasal 3, Kejadian pasal 5 nomor 3. Karena kalau masih dikatakan itu ayat yang benar, ya Bang Luga betul dengan doktrinnya. Kenapa? Yang dikatakan anak Allah apa? Anak Allah apa? Masa anak tiri? Masa anak angkat? Ya pasti anak kandung dong. Benar nggak Bang Luga? Benar nggak Bang Luga Tambunan? Betul. Nah, kecuali orang Kristen mengakui bahwa Yesus itu bukan anak kandungnya Bapa, tapi anak angkat atau anak tiri. Itu bukan berani tidak mengatakan hal itu. Ini suatu kejujuran dari Bang Luga Tambunan, karena ini konsekuensi dari kitab suci dia. Ini suatu. Nah, Betul. jadi kalau seandainya Bang Luga Tambunan ini justru dia mengatakan Yesus anak tiri Bapa, justru dia mengingkari doktrin dia. Karena bagaimana mungkin Yesus yang adalah Tuhan anak tiri dari Tuhan tertentu. Makanya teman-teman, kita melihat Yesus berdoa Betul, kepada betul. Bapaknya. Ya wajar, karena memang bapak kandungnya ternyata menurut perspektif Bang Luga Tambunan. Kemudian kenapa kemudian kita heran dengan doktrinnya orang Kristen? Bukankah memang sudah dikatakan dalam kitab Kejadian menurut terjemahan yang kita dapatkan bahwa marilah kita, ada kita yang dimaknai bukan dalam makna jamak takzim walau kita di dalam perspektif orang Yahudi itu adalah plural of majesty. Tapi karena orang Kristen ini memiliki Roh Kudus sendiri, Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan menurut mereka yang mereka memimpin mereka itu menjelaskan bahwa Kejadian itu, kitab Kejadian itu menjelaskan bahwa Tuhan itu jamak. Itu diimani oleh semua Kristen. Coba tanya saja. Coba kalau kita tunjuk Tuhan itu cuma satu-satunya, teman-teman, mereka kan bantah dengan dalil bahwa marilah kita. Ada banyak Tuhan di situ. Ada banyak, makanya Trinitas itu muncul dari dasar ayat itu. Bagaimana mungkin kita, teman-teman, bisa membantah orang Kristen dengan kitabnya? Kecuali dengan perkataan para nabi dalam kitab tersebut, ya. Tapi kalau dengan kitabnya, secara tekstual itu tertulis, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kata yang sama, demot dan selem, digunakan dalam Kejadian pasal ke-5 nomor 3, di mana itu merujuk kepada Set yang sejenis dengan bapaknya, yaitu Adam. Maka tentu akhirnya kita paham wajar orang Kristen menuhankan manusia, karena ternyata marilah kita menciptakan manusia segambar serupa kita. Ternyata manusia ini menurut doktrin Kristen, menurut kitab sucinya, itu persis mirip dengan Tuhan. Makanya ada Tuhan yang bernama Yesus, persis seperti laki-laki. Maka kalau seandainya Bang Luga ini, dia nggak bisa dibantah. Karena apa? Marilah kita menciptakan manusia. Saya sebagai perempuan, itu adalah manusia. Masa cuman ada Tuhan yang laki-laki? Bagaimana dengan perempuan? Di situ marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Ada kita di situ. Jadi kalau kitanya hanya laki-laki, maka ini kontradiksi. Apakah kita perempuan bukan manusia? Tapi ketika manusia, perempuan juga manusia, maka wajarlah Bang Luga mengatakan Roh Kudus itu perempuan. Roh Kudus itu punya sel telur. Kenapa begitu? Ya karena kita ini segambar serupa Tuhan menurut doktrinnya orang Kristen. Maka Bang Luga ini termasuk yang berdamai dengan doktrinnya, jujur dengan doktrinnya. Orang Kristen kebanyakan itu membantah sendiri doktrinnya ketika mereka berkata bahwa marilah kita membuat manusia segambar serupa kita. Loh, kalau begitu apakah manusia itu laki-laki? Oh iya, berarti Tuhan laki-laki, betul. Tapi kalau kita tanya bagaimana dengan kami perempuan? Maka orang Kristen yang tidak memiliki doktrin seperti Bang Luga itu kebingungan menjawab. Iya juga ya, masa Tuhan punya tete? Emang ada Tuhan perspektif perempuan? Makanya dulu itu teman-teman, ada yang namanya Theotokos atau aliran Kolorodians, ya, yang memiliki pemahaman bahwa Bunda Maria adalah Bunda Allah. Nah, tapi kemudian Bang Luga ini dia adalah orang yang tidak memahami bahwa Bunda Maria itu adalah setingkat Theos. Kenapa?
Karena ada yang ternyata lebih layak dikatakan setingkat Theos. Siapa? Roh Kudus. Karena Roh Kudus selama ini tidak ada yang bisa menginterpretasikan, teman-teman. Tapi ketika Roh Kudus sendiri adalah Allah juga, dan mereka adalah pribadi yang berbeda tapi sama secara esensi, maka ini lebih tepat menurut pendapat Bang Luga, ini lebih terkorelasi dengan ayat tertulis di Bible. Kecuali orang Kristen yang paham bahasa Yunani dan bahasa Ibrani membantah ayatnya sendiri, lalu berkata kepada Bang Luga, Luga sebenarnya tekstual itu nggak gitu, itu salah. Nah, jadi yang bisa menghadapi Luga Tambunan ini adalah profesor, doktor dari segi linguistik, bukan profesor atau doktor teologi lagi. Karena kalau diuji teologinya, teologi Trinitas itu akan banyak bantahannya dalam Bible. Teologi Sabellius akan banyak bantahnya dalam Bible. Tapi ketika teologi Luganisme ini, saya katakan ini Lugaisme ya, karena kalau dulu ajaran Oneness itu Sabellius. Kalau ajaran Marcionisme dari Marcion, ajaran dari Arius itu Arianisme, itu Arius. Ajaran Tritunggal ini dari Tertullianus, walaupun tidak dikatakan Tertullianisme. Tapi ajaran bahwa doktrin tiga pribadi ini maksudnya anak sebagai anak kandung dari dua pasangan Bapa dan Roh Kudus sebagai perempuan, ini menunjukkan keadilan pada akhirnya. Kenapa? Kesetaraan gender di sini masuk. Roh Kudus sebagai perempuan itu pada akhirnya membuat manusia berpikir, ini baru tepat, ini baru komplit. Perempuan dilibatkan di sini, cocok. Marilah kita itu. Maka doktrin Luga Tambunan ini lebih tinggi daripada doktrin Kristen manapun, lebih tepat dan lebih manusiawi gitu. Ya. Nah, jadi walaupun di Islam ini tidak tepat, di Islam ini kita tolak. Nah, jadi ya Bang Luga boleh record ini sebagai kalau kita bicara ontologis Bang Luga itu dibenarkan. Kenapa? Ontologis itu kan artinya keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Kalau keadaan Yesus sebagai anak Theos, anak Tuhan, itu adalah anak angkat, maka dia tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Tapi kalau diakui dia memiliki esensi keilahian, dia harus menjadi anak kandung. Karena Sofiatul pun pernah berkata seperti itu. Sofiatul, salah satu apologet kebanggaan umat Kristen, pernah berkata, apakah anak kamu adalah manusia? Iya. Ya sama seperti itu. Maka Yesus sebagai Theos, anak Theos karena sejenis dia. Kecuali dia anak tiri atau anak angkat. Maka inilah umat Kristen harus berdamai seperti Luga Tambunan dengan doktrinnya. Yang kita butuhkan kejujuran sebenarnya. Kita nggak butuh orang pintar, tapi kejujuran. Nah, ketika kita sudah tahu doktrinnya Bang Luga Tambunan, didukung oleh kitab sucinya, didukung oleh penalaran Kristen sendiri, maka kita masuk di sini sebagai umat Islam. Oke, boleh saya dakwah Bang Luga sedikit? Lanjut. Teman-teman Muslim, sebagai seorang Muslimah, tentu kita tidak menerima doktrin Bang Luga. Kenapa? Bang Luga itu dia punya literasi Bible sebagai panduan berkeyakinannya. Maka secara Bible dia ada dibenarkan. Dalilnya ada. Kitab Kejadian tadi ada 2 ayat. Kitab Kejadian di pasal 1 ya. Kitab Kejadian pasal ke-5 nomor 3 dan Kitab Kejadian pasal 1 nomor 26. Nah, mungkin ajaran Bang Luga ini sekarang dianatema. Sama seperti ajaran dulu Athanasius yang pernah diterima lalu dianatema selama 20 tahun. Bang Luga ini mungkin saat ini dianatema, dia dibenci oleh Kristen mainstream karena dia sendiri mungkin seperti Sabellius yang mempertahankan ajarannya kemudian diimani oleh Mikana CS dan Joshua Teu. Dulu ajaran ini pertama-tama dianatema, ada konsili. Maka perlu konsili lagi untuk menghadapi Bang Luga. Ya, kita berharap ya Katolik dan Protestan membuat konsili lagi untuk menghadapi aliran yang dibawa Bang Luga, atau saya kasih namanya Lugaisme. Ya, di mana doktrinnya Trinitas itu adalah Bapa, suami dari Roh Kudus yang punya anak kandung bernama Yesus. Ini Trinitas Theos setara, sejenis mereka. Nggak bisa dibantah lagi sejenis. Dan ini emansipasi wanita di sini terdengar. Ini denom baru. Tapi secara Bible ini betul. Kenapa? Karena ada dalilnya. Jadi Bang Luga Tambunan adalah orang yang bisa dibenarkan secara dalil. Maka kami umat Islam tidak bisa membantah. Saya mengaku kalah. Saya mengaku gagal sebagai seorang apologet kalau berhadapan dengan Bang Luga. Ya,
hanya profesor dan doktor dari bahasa Yunani dan Ibrani lah yang mampu melawan Bang Luga, dan itu mungkin Ustadz Abdul Somad pun gak akan mampu melawan Bang Luga, termasuk syekh atau ulama sekelas Imam Syafi'i. Saya yakin sekali andai Imam Syafi'i hidup pada zaman ini, maka beliau akan mundur menghadapi Bang Luga. Dr. Zakir Naik gak akan sanggup melawan beliau ini ya. Jadi seperti itu. Silakan Bang Luga Tambunan. Paparan saya tadi itu adalah bentuk kejujuran dari hati yang paling dalam. Silakan. Itu bentuk kejujuran dari hati yang paling dalam. Iya. Melihat gini Uniripa ya, kita kan ngomong jujur nih ya. Kita ngomong dari hati. Intimidasi pendeta. Teman-teman Kristen saya ini, mereka tuh karena takut dikucil. Bahkan Erastus sendiri ketika dia bermimpi bertemu Roh Kudus yang adalah wanita, dia sendiri menyangkali dalam videonya, saya nggak mau percaya itu, padahal itu. Nah, Erastus sendiri menyangkali mimpinya di depan jemaatnya karena dia takut kehilangan jemaat. Tapi kalau saya udah nggak punya siapa-siapa lagi, saya hanya takut kepada Tuhan. Mau kehilangan umat sekalipun, ya memang seorang takut. Makanya saya percaya dengan apa yang saya dapat memandang orang. Nah, kalau di luar sana dia masih punya kekayaan, dia masih takut kehilangan istri, kehilangan anak-anak. Tapi kalau saya, Tuhan bilang, barang siapa mengasihi aku, dia harus mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Makanya saya merasa sangat yakin dengan doktrin ini, dan saya sudah mempraktekkan hampir 200 kali debat dengan Oneness. Orang Oneness sekarang saya lihat hampir bubar gara-gara statement ini. Tapi ketika saya memakai cara yang dulu Tritunggal standar, itu susahnya bukan main ya, gitu loh. Saya berdoa gitu caranya melawan Oneness ini ya, tetapi saya seperti lo pakai cara ini benar-benar rata sama tanah. Makanya kerjaan saya setiap hari ketawa, dan saya melihat teman-teman saya juga makin banyak yang bergabung dengan gereja King of King. Jadi saya sangat pede dengan apa yang Tuhan katakan. Saat ini saya lebih dari 15 tahun yang lalu, dan saya pun lebih tenang, lebih enteng, lebih damai dengan statement yang baru ini. Ini tidak bisa dilawan oleh umat Kristen. Karena bagaimana? Secara senioritas The King Adas yang mereka bangga-bangga, saya siksa kan. Bang Luga, Jadi, signalnya bermasalah. sampai hari ini yang bisa melawan saya, ya, jadi sampai hari ini belum ada satu pendeta pun, kecuali bocil-bocil. Jadi belum ada yang bisa melawan doktrin. Jaringanmu Bang Luga. Itu yang akan membuat saya menggenapi semua mimpi saya. Saya rasa itu. Ya, Masya Allah ya. Jadi memang bagaimana umat Islam mau membantah Bang Luga Tambunan? Memang dari zaman dahulu teman-teman, sejak kemunculan Paulus yang mengaku bertemu dengan Yesus, banyak pribadi-pribadi yang menganggap diri mereka itu dijamah oleh Roh Tuhan, mengklaim bertemu dengan Tuhan mereka. Apakah kita sebagai seorang muslimah itu tidak bertoleransi kepada mereka? Kita harus toleransi. Toleransi kita adalah tidak melibatkan mereka dalam urusan kita yang tidak mengganggu mereka, tidak melibatkan diri dalam urusan mereka yang tidak mengganggu kita. Nah, apa dasar Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka yang menolak, orang kafara, menutup diri. Maaf ya Bang Luga termasuk yang menutup diri dari ajaran Islam, tapi itu tidak masalah karena la ikraha fiddin. Maka sama saja bagi mereka diberi petunjuk dan tidak diberi petunjuk, mereka tidak akan beriman karena iman itu pilihan, surga itu pilihan. Jadi buat apa kita para pendialog Islam ini membuang energi untuk membantah Bang Luga? Apa alasan kita membantah Bang Luga? Orang dia punya kitab suci semua tertulis di kitabnya. Kejadian pasal ke-5 nomor 3, Roma pasal 1 nomor 3, dan Lukas pasal 3:23 dikatakan menurut anggapan orang Yesus adalah anak Yusuf. Itu kan cuma anggapan orang. Ternyata di ayat lain dia adalah dari Roh Kudus. Lalu apakah kita sebagai seorang pendakwah pendiskusi lintas agama ini akan berbantah-bantahan dengan Bang Luga? Tentu tidak. Kenapa? Karena dalam
kenapa Rasulullah melarang kita mendebat Bang Luga? Justru kita akan diberikan surga, rumah di pinggir surga kalau kita berhenti berdebat dengan Bang Luga. Maka apa yang kita lakukan? Mari kita promosikan ajaran Bang Luga ini kepada kawan-kawan Kristen yang lain. Supaya apa? Pertama, bisa jadi di Kristen itu memang Bang Luga ini yang paling benar. Maka pada akhirnya menurut perspektif Kristen, teman-teman Kristen yang selama ini sesat dan bidat bisa diselamatkan dengan Bang Luga ini. Lugaisme ini jangan-jangan ajaran yang betul-betul benar, karena semakin lama ajaran itu semakin baru datang semakin betul. Contoh, Yesus ketika datang ke dunia, apakah dia membawa ajaran Trinitarian? Tidak. 200 tahun kemudian baru muncul Trinitarian. Ternyata itu lebih benar menurut orang Kristen. Mereka memilih begitu. Kita bantu saja mereka gitu loh. Kemudian muncul ajaran Protestan. Apakah kemudian menurut orang Protestan lebih benar? Betul, di abad ke-16 walaupun sudah ada Katolik, justru Protestannya dianggap benar. Artinya menurut secara sejarah, secara perspektif, ajaran yang paling baru itu yang paling benar. Contoh, kalian lihat terjemahan yang paling baru itu yang paling benar, bukan terjemahan lama. Maka ketika Bang Luga dengan ideologinya, ya silakan Pak Pendeta Luga, silakan. Ya, silakan Pak Pendeta. Gini, kalau Edis, kalau RK melawan Uniripa, melawan Bang Juma, itu masih butuh waktu 7.000 tahun lagi, baru itu pun belum tentu menang. 7.000 tahun lagi. 7.000 tahun lagi belum tentu menang melawan Islam. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Makanya saya bilang kepada Edis dan seluruh pasukannya, lu jangan lawan gua. Lu lawan gua, lu sendiri yang susah. Sampai hari ini, jangankan mau ada janji debat, 7.000 tahun kemudian lagi, kalian belum tentu bisa melawan Bang Juma dengan cara-cara yang seperti itu. Tapi karena mereka ini kepala batu, dan memang mereka ini mau ke neraka, ya saya silakan, saya juga udah ikhlas kalau mereka ke neraka. Itu aja dari saya, cukup. Allah, memang kita ini ternyata kalau betul-betul sudah berdamai dengan perbedaan, yang ada tuh kita bertoleransi. Maka ternyata dialog lintas agama ini bisa menjadikan kita harmonis hidup kita dengan orang Kristen. Contoh saya dengan Bang Luga. Sudah berapa lama sejak kami dulu sekitar 5 tahun yang lalu berdebat hebat di grup WhatsApp. Akhirnya yang terjadi apa? Justru kami saling mensupport. Bang Luga mensupport saya sebagai pendakwah. Saya mensupport dia sebagai pendeta. Ternyata kalau kita jujur dalam berdialektika teman-teman, dan berdamai dengan doktrin kita dan tidak membantah doktrin kita dan kitab suci kita, yang terjadi justru hidup kita dalam dialog lintas agama harmonis. Kita bisa bahagia. Maka di sini saya membuktikan salah satu dakwah bil hikmah itu dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya, ternyata itu betul-betul kalau diimplementasikan akan menjadi asbab dunia ini damai dan tentram. Contoh, tidak ada penghujatan yang dilakukan Bang Luga. Kenapa? Karena kita tidak membantahi kitab sucinya yang memang tertulis begitu. Jadi yang ada adalah kita dan Bang Luga sama-sama menjalankan agama masing-masing. Dia menginjili, saya berdakwah. Siapa yang memilih nanti ikut saya atau Bang Luga itu pilihan masing-masing. Maka yang terjadi adalah kedamaian. Kalau kita bisa seperti ini. Tapi kalau kita bertemu dengan Edis misalnya, Edis menuduh Nabi Muhammad rob, kita tidak mengimani itu. Maka yang terjadi debat kusir. Kita bilang tidak, dia paksakan iya. Sama. Kalau Edis bilang misalnya, Yesus bukan Tuhan. Karena Edis pernah bilang begitu. Cuman karena dia lagi butuh kolekte, dia terpaksa mungkin ya, dia harus mengikuti apa yang dia ingkari, yaitu menuhankan Yesus. Karena memang dulu waktu dia debat dengan Jonathan Nandar, dia sudah akui, Yesus itu lebih tepatnya dipanggil Tuhan. Makanya dia capek menyamakan Yesus dengan Nabi Muhammad. Karena memang setara menurut dia. Lebih ngerinya gara-gara butuh kolekte, akhirnya Edis menyetarakan Nabi Muhammad dengan Bapa. Saking inginnya menyerang agama Islam. Apa yang kita dapatkan dari diskusi dengan Edis? Pertengkaran, kemarahan, pertikaian, pertentangan, merusak peradaban, merusak keutuhan NKRI. Maka bisa kita lihat di sini mana yang kalau memang Roh Kudus itu ada, maksudnya Tuhan masuk ke dalam badan seseorang menjadi asbab perdamaian, Lugalah orangnya. Kenapa? Karena Bang Luga Tambunan mampu mendamaikan
antara umat Islam dengan Kristen dengan teologinya yang kita juga berdamai. Tapi Edis membuat kerusakan, pertentangan, kemarahan. Maka mungkinkah ini roh Tuhan? Tentu ini roh iblis, kecuali diakui bahwa Tuhan sama iblis gak ada beda. Tapi kalau Bang Luga Tambunan, yang ada adalah kita sama-sama saling menghormati. Saya menghormati dia sebagai pendeta dengan doktrinnya yang tak terbantahkan. Dia menghargai saya sebagai calon pendakwah. Yang karena prodi saya adalah komunikasi penyiar Islam semester akhir, lagi bikin skripsi ini. Jadi kalau seperti ini maka saya umat Islam akan, kalau ada umat, jangan-jangan umat Islam banyak yang pindah Kristen kalau melihat Bang Luga ini. Kenapa? Kalau melihat Bang Luga, penjelasannya masuk akal, tidak bertentangan dengan dalilnya. Trinitas, ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini adalah simbolisasi keluarga. Secara filosofi ini identik dengan manusia yang punya keluarga, ada bapak, ibu, dan anak. Coba, bapak, kalian tahu segitiga? Segitiga tuh begini ya, seret, turun ke bawah. Bapak, ibu menghasilkan anak. Father is not Holy Ghost is not Son. Nah, ini filosofi keluarga. Kemudian filosofi wanita. Roh Kudus diakui sebagai gender yang feminim, memiliki sperma sel telur dibuahi bapa yang punya sel telur, tapi secara biologik ya, karena ini kan transenden. Maka ternyata menghasilkan anak yang adalah dua dimensi, dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Maka ketika Tuhan yang punya dimensi, dua dimensi ini, 100% Tuhan 100% manusia ini tentu dihasilkan dari sisi kemanusiaan yaitu Bapa yang punya sel telur, dan sisi kerohanian yaitu Roh Kudus yang adalah perempuan, di mana memang pada dasarnya laki-laki itu yang menghidupkan jiwanya adalah perempuan dengan keruhnya perempuan. Ini ajaran Lugaisme ini filosofinya tuh tinggi sekali, saudara-saudara. Ini keren banget loh. Ini harus diangkat Bang Luga. Bang Luga harus bikin buku Bang Luga. Ajaran Lugaisme ini ajaran yang secara filosofi itu tinggi banget. Gini, bentar, dikit Bang, dikit. Boleh saya sedikit bernarasi? Ini boleh ya? Tapi oke, boleh kita banggakan ini ya, menurut Uni kita banggakan seluruh bahwa pemahaman itu mantap menurut Bang Uni ya. Tetapi apa yang dipahami oleh Bang Luga saudara kita ini tentu sangat jelas itu bertentangan dengan apa yang kita ajarkan di Al-Quran, yang kita pahami di Al-Quran. Bahwasanya ya, benar. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ikhlas ayat 194, Qul huwallahu ahad, ya kan, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dia adalah Allah yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun setara dengan dia. Jadi kalau kita komparasi ke perjanjian lama di Keluaran 9:14 itu katakan Allah berfirman bahwanya tidak ada yang seperti aku, Allah di seluruh bumi. Jadi kita komparasi Al-Quran ke perjanjian ini mirip ya Uni ya, tidak ada identik gitu. Jadi ya bolehlah kita nanti saya akan jelaskan itu Bang. Iya, saya akan jelaskan itu nanti. Pertama Bang Farid, saya bersandar kepada hadis Rasulullah SAW, ya. Saya bersandar kepada hadis Rasulullah SAW, di mana kita dilarang untuk bertanya tentang Tuhan kepada ahli kitab. Mohon maaf, ya. Saya sedang tidak menghalangi kita berdakwah dalam dialog lintas iman, ya. Tapi saya tentu berprogres dan berproses ketika belajar. Karena ilmu itu kan luas, semakin kita dalami semakin sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya. Maka saya bersandar dalam hadis Sahih Bukhari nomor 2488. Wahai sekalian kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya kepada ahli kitab sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada nabinya Muhammad SAW adalah kitab paling baru tentang Allah. Kalian membacanya dengan tidak bercampur aduk, dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab telah merubah apa yang telah Allah tetapkan. Dan mereka merubahnya dengan tangan mereka, lalu mereka berkata ini dari sisi Allah dalam surah Al-Baqarah yang kita baca bismillahirrahmanirrahim, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalilan. Ya, celakalah mereka yang telah membuat kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Tuhan. Celakalah mereka karena mereka mau menjual dengan harga murah. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari ayat Al-Quran dan hadis ini? Bahwa sebenarnya kita tidak perlu bertanya tentang keesaan Allah, tentang Allah kepada ahli kitab.
Kenapa? Karena dalam paradigma Islam, Bang Farid, izin saya menambahkan, perspektif Islam terkait kitab sucinya umat Kristiani itu adalah kitab yang telah bercampur antara firman Tuhan yang diwariskan secara lisan dengan metode hafalan orang Yahudi bercampur dengan karangan manusia kemudian. Maka kita dalam ketauhidan tidak perlu kitab lain untuk menjelaskan Al-Quran dan ketauhidan Allah. Nah, dalil kita cukup kuat. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Jelas. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Hanya 4 ayat ini saja itu mampu menjelaskan esensi Allah, dan esensi ini tak bertentangan dengan akal, tak dengan hati nurani. Allahu ahad, Allah satu. Secara naluriah manusia, bukti bahwa orang Kristen itu menolak Tuhan banyak dengan adanya konsep Tritunggal. Dia akui Tuhan satu, penjelasannya yang berbeda bahwa satu sama dengan 3 pribadi. Nah, dalam perspektif kita secara hakikat, apa yang mereka ucapkan Tuhan satu tapi 3 ini adalah kemunafikan. Mohon maaf Bang Luga ya, munafik itu membantah statement awal. Dia bilang Tuhan satu tapi pada asalnya 3. Tapi kalau Luga Tambunan ini, yang dia maksud satu itu bisa jadi adalah esensi, hakikat. Nah, manusia itu hakikatnya satu, yaitu apa? Ciptaan Allah. Maka kalau Theos itu hakikatnya satu pencipta, Luga Tambunan bisa jadi memahami bahwa 3 pribadi ini satu hakikat, tapi 3 pribadi yang berbeda. Sama, saya, Bang Dalbo, dan Bang Erwin satu hakikat, tapi kita 3 pribadi yang berbeda. Nah, kalau Luga Tambunan ini menguasai doktrinnya seperti itu, 3 pribadi ini maksudnya satu hakikat, hakikat Bapa, hakikat Roh Kudus, dan hakikat Anak setara sebagai Theos, karena memang sejenis, maka dia benar secara doktrin dia. Tapi tidak dibenarkan dalam Islam, karena ini masuk dalam syirik, menyekutukan Tuhan. Nah, makanya saya komparasi Bang Farid. Saya sebagai calon pendakwah dari Prodi Komunikasi Penyiar Islam harus membuatkan perbedaan ini secara nyata supaya kita tidak debat kusir dengan orang-orang yang seperti Bang Luga Tambunan. Kenapa dengan Kristen lain kita debat kusir? Karena mereka penipu. Mereka gak kayak Bang Luga. Bang Luga jujur. Kalau Kristen lain banyak menipu. Dia bilang Roh Kudus apa? Roh Kudus itu namanya siapa? Bingung. Bingung mereka menjelaskan. Kenapa? Mereka tidak punya konsep seperti Bang Luga yang berdamai dengan doktrinnya. Nah, ada lagi orang yang berdamai dengan doktrin sebenarnya oneness. Oneness itu dengan doktrinnya sebenarnya dia berdamai. Contoh, mereka percaya bahwa Tuhan itu satu. Maka mereka tidak mungkin menerima Trinitas sebagai konsep ketuhanan. Karena yang disebut dengan Esa artinya satu. Artinya mereka sudah berdamai dengan kenyataan bahwa Tuhan itu satu. Tapi karena di dalam kitabnya tertulis bahwa Tuhan itu menurut mereka bernama Yesus, karena secara terjemahan tertulis begitu, maka mereka mau tak mau harus menerima bahwa Yesus itu adalah manusia yang memiliki roh Allah di dalam dirinya, yang adalah Bapa sendiri. Maka Yesus adalah Bapa. Maka orang wadas ini juga nggak bisa kita debat. Kenapa? Ya dalil di kitabnya ada kok. Pada mulanya Firman, Firman bersama Theos, Firman adalah Allah, Firman adalah Yesus. Maka pada mulanya Yesus, Yesus bersama Allah, Yesus adalah Allah Bapa. Loh, bagaimana kita mau membantah? Tapi di Islam ini salah. Dengar teman-teman jangan salah paham. Dengarkan pendapat saya. Dalam doktrin mereka, mereka mengikuti kitabnya. Artinya apa yang doktrin mereka adakan itu ada dalilnya di kitab mereka. Itu kenapa kitab mereka dikatakan bercampur oleh Nabi Muhammad. Ada pandangan manusia yang bercampur dengan kitab suci yang dengan firman Tuhan. Nah, maka Bang Farid tadi mengcompare lagi bahwa di kitab mereka tertulis bahwa Tuhan, dengan siapa kalian hendak menjadikan aku sama? Dengan siapa kalian hendak menyetarakan aku sehingga kami sama? Itulah kalau kita lihat sejajar dengan Al-Quran, maka inilah yang disebut dengan firman Tuhan perspektif Al-Quran. Kenapa? Karena keselarasannya dengan Al-Quran. Parameter kita menilai mana firman Tuhan, mana yang bukan firman Tuhan, itu adalah Al-Quran. Kalau Bang Luga Tambunan dia nggak percaya Al-Quran, maka dia tidak punya alat untuk membedakan mana kaca, mana berlian. Menurut dia, yang di dalam karung, kalau kita anggap Bible adalah satu karung informasi, ya, saya analogikan begitu biar gampang dipahami. Bang Luga Tambunan mendapatkan satu karung informasi. Dalam karung itu, Bang Luga percaya bahwa itu semuanya berlian. Maka dia akan memuliakan berlian itu. Tapi karena kita mendapatkan satu karung dan kita harus selidiki, maka kita harus punya alat uji mana berlian mana kaca. Alat uji ini adalah Al-Quran.
Kalau sejalan dengan Al-Quran, itulah firman Tuhan yang bercampur dengan karangan manusia. Mana salah satu diksi-diksi yang sama dengan Al-Quran? Bumi ini diwariskan kepada orang-orang soleh dalam kitab Mazmur. Maka ternyata ada di Al-Quran. Maka kita bisa katakan, yaitu sejalan dengan firman Tuhan. Maka ketika Yesus berkata, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Echad. Maka ketika Yesus berkata, Tuhan itu Echad, maknanya satu-satunya, satu, tidak ada yang lain. Itu sejalan dengan Qul Huwallahu Ahad. Maka ketika kita selaraskan ini, maka kita punya alat ujinya. Oh, ini yang berlian, kita singkirkan. Maka ini yang bukan berlian, kita singkirkan. Tapi Bang Luga, dia berbeda dengan kita. Kita Islam, dia Kristen. Kitab sucinya adalah Bible, kitab suci kita Al-Quran. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan Bang Luga salah dalam doktrin dia. Kenapa? Mau tidak mau kita harus lihat kitab sucinya begitu. Kenapa? Al-Quran sudah kasih tahu, Nabi Muhammad sudah kasih tahu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena kitabnya telah bercampur. Ini kita berdamai dengan kenyataan. Maka kalau dialog lintas agama bisa jujur seperti ini, bisa berdamai seperti ini, yang ada adalah kita mencerminkan pribadi bangsa yang bersiap dengan perbedaan. Maka ilmu yang akan kita tampilkan bukan lagi debat kusir. Tuhanmu, kita melulu bertanya, Tuhanmu adalah Roh Kudus, Tuhanmu Bapa, Tuhanmu Anak. Loh, mereka punya doktrin, guys. Apa doktrinnya? Bahwa Tuhan itu ada lebih dari satu. Mana dalilnya? Marilah kita. Kita itu kan banyak. Kenapa mereka percaya seperti itu? Karena mereka cuma dapat terjemahan. Kecuali ada doktor dan profesor yang mengatakan bahwa kita itu maksudnya plural of majesty. Apakah Luga akan bisa terima itu? Kristen lain bisa terima itu? Tidak, karena mereka cuma dapat terjemahan. Mereka tidak dapat tafsiran. Kalau Yahudi memaknai itu adalah plural of majesty. Ya, plural of majesty. Maka kalau orang Yahudi memaknai, mereka menafsir, karena mereka tidak terima kata kita itu maksudnya Tuhan banyak. Tapi Tuhan seperti Allah berkata, Nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kita menggunakan kaidah linguistik. Orang Kristen bagaimana mau menggunakan kaidah linguistik? Kan teman-teman kita Kristen ini kitab sucinya kan terjemahan. Maka tentu mereka memahami terjemahan. Contoh, kenapa muncul Santo Jerome? Santo Jerome itu adalah penterjemah kitab suci dari kitab tekstual berbahasa Ibrani kepada Vulgata bahasa Latin. Teman-teman tahu tidak? Santo Jerome ini, Santo ini kan orang suci nih. Di agama mereka itu Santo. Jerome ini menterjemahkan kata kren kalau nggak salah ke kron ya, artinya tuh kayak Musa itu turun dari gunung mukanya bercahaya. Karena kesalahan terjemahan, Jerome menulis Musa bertanduk. Maka muncullah Michelangelo membuat patung Musa bertanduk. Kalau kalian searching ada itu. Berapa tahun lamanya orang Kristen yang berpatokan kepada Jerome mengimani Musa punya tanduk seperti Lucifer. Kalian tahu itu? Betapa terjemahan itu merubah doktrin, kawan-kawan. Betapa terjemahan itu merubah pemahaman tentang agama. Bang Luga Tambunan, dia sudah berdamai dengan terjemahan. Dia tidak peduli mau ada kesalahan tekstual kayak kata Yonatan Purnomo. Yang penting dia sudah meyakini bahwa Bible terjemahan baru itu tidak salah. Benar Bang Luga? Uni, Ya, saya kasih iya, Bang. sedikit tanggapan gini, Uni. Silakan. Kalau kita benar-benar memahami Alkitab, terjemahan itu hanya bantahan tentang terjemahan itu hanya sampah. Kalau kita sudah benar-benar memahami isi Alkitab, karena begini, misalnya kalau memang itu terjemahan yang salah, lalu Uni Ripa ini kenapa dia jadi perempuan? Hanya dari mana? Kalaupun itu terjemahan. Karena Tuhan itu jelas dikatakan manusia menurut rupanya. Itu tidak butuh mau terjemahan asli, mau hantu belau, itu tidak akan mempengaruhi. Kita tidak tebal digoncang sama terjemahan seperti Yohanes, itu langsung mengatakan itu terjemahannya salah. Saya ketawa karena Alkitab itu kan punya rentetan jurus kemana-mana. Jadi kalau satu di sini, yang lain meneguhkan, ribuan meneguhkan. Jadi kita terlalu kuat untuk digoncangkan. Jadi ya Bang Luga, itu namanya interpretasi Bang Luga.
Kalau misalnya kan untuk membuktikan sesuatu itu kan nggak harus terjemahan. Kita lihat hasilnya, kita lihat kejadiannya, kita lihat mujizatnya, kita lihat banyak hal untuk membuktikan itu tidak salah terjemahan. Tapi karena saya sudah terlalu banyak alasan untuk membantah itu bahwa itu terjemahan salah, jadi saya tidak terlalu menggubris. Makanya saya tidak mau diajak bertema-tema seperti itu. Itu tema-tema yang nggak penting menurut saya. Tema-tema yang nggak Mantap. penting. Kejadian satu tema satu kejadian 1 ayat 7 perempuan dan laki-laki kita cek, oh benar ada Uniripa cewek, berarti udah benar, udah nggak perlu capek nanti kita kalau gitu. Saya terlalu Iya, hina capek untuk debat. menjawab. Iya, saya nggak mau berdebat sama Bang Luga perkara makanya itu. makanya begini Uniripa, kalau saya berdebat saya lihat tema. Apakah Alkitab firman Tuhan? Enggak, saya nggak mau tema itu. Apakah ini salah teks? Saya nggak mau. Ini terjemahan asli? Enggak. Saya hanya mau tema di ketuhanan Yesus. Kalau tema ketuhanan Yesus itu kena semuanya, terjemahan juga kebanting di situ. Jadi, menurut saya ya, saya sudah terlalu aman. Saya sekarang udah duduk di singgasana ini. Nah, saran saya kepada teman-teman Edis, bergabunglah dengan gereja King of King biar kau nggak masuk neraka. Karena saya ini utusan Tuhan. Gabunglah dengan saya supaya tidak terlalu banyak nanti keributan, nanti terjadi penistaan, terjadi penghujatan. Kalau saya kan Uniripa mana pernah sih saya ribut, iya kan? Paling kita habis debat ngopi-ngopi, makan-makan, coba lihat. Kemarin aja saya diundang, saya sama Ustadz Ipung habis diundang saya dikasih 1,6 juta, ya udah saya makan mie ayam lah, makan minum kopi sama teman-teman. Jadi nggak perlu ribut sebenarnya perdebatan itu, tetapi karena ada orang-orang seperti si Edis. Saya tidak menyalahkan orang Islam loh. Edis ini dan kawan-kawan inilah biang keroknya. Bikin ribut mulu. Kurang ajar emangnya anak satu nih. Udah itu aja dari saya. Makasih Bang Luga. Jadi bener lah ternyata ada manfaat dialektika lintas iman di TikTok ini. Kalau kita bisa menggunakan kaidah Islam yang benar itu, janganlah berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Dan bahkan dalam Islam, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tundzirum la yu'minun, itu saya pegang kuat sekarang. Makanya saya kalau bertemu dengan Bang Luga itu, justru saya akan menjadikan dia narasumber. Narasumber apa? Untuk meluruskan orang-orang Kristen yang menurut dia salah. Karena bagaimanapun juga memang Kristen itu dari hasil konsili, teman-teman. Teman-teman nggak bisa menghindar. Aliran Arius itu di awal-awal abad pertama itu, Sabellius itu di tahun 300-an. Nggak bisa dikatakan mereka juga salah. Mereka punya dalilnya. Mereka punya dalilnya. Kecuali mereka mau mengakui bahwa kitab di mereka itu kontradiksi satu sama lain. Kalau Bang Luga dia gampang menjelaskan. Misalnya, dia mendapatkan pertanyaan, bagaimana Luga kamu katakan Roh Kudus itu perempuan? Itu dalilnya itu apa? Ya ada dalilnya apa? Buktinya Yesus tidak pernah mengklaim bahwa ibunya yang Maria itu adalah ibu kandungnya. Waktu Maria datang, murid-murid Yesus berkata, itu orang tuamu. Apa kata Yesus? Mana orang tuaku? Mana saudaraku? Mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Lebih ke perspektif rohani. Maka Bang Luga ini kalau dalam ayatnya itu benar. Apakah pernah Yesus memanggil ibunya dengan ibu? Coba baca teks aslinya, woman. Inilah bukti. Saya dulu bingung. Waktu Yesus hilang umur 12 tahun, saya pikir Yesus ini anak durhaka. Tapi kita harus hargai orang Kristen ini, nggak mungkin Tuhannya durhaka. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Kenapa ketika Maria itu kehilangan Yesus 3 hari 3 malam, sudah capek kelelahan mencari dan bertemu di rumah Tuhan. Lalu kenapa ketika Maria berkata, kenapa kau lakukan ini kepada kami anakku? Apa kata Yesus? Mengapa kau katakan mengapa kau aku harus berada di rumah bapakku? Justru dia tidak mengatakan Yusuf adalah bapaknya, dia bilang bapaknya itu adalah Tuhan. Dia tidak mengatakan maaf ibu, aku telah hilang 3 hari kamu kelelahan. Tidak, dia tidak menunjukkan seorang anak yang harus patuh kepada ibu, tapi dia menunjukkan seorang Tuhan yang bicara kepada hambanya. Maka dari sini Bang Luga ini benar. Kenapa? Karena ya masa Tuhan patuh kepada hamba? Makanya nggak ada dalil Yesus itu pernah patuh kepada Maria. Gitu. Kalau orang-orang zaman dulu yang Theotokos, yang kolorodialisme itu ya, mereka tuh bisa jadi salah menurut Bang Luga. Kenapa? Karena mereka malah mengatakan Maria yang adalah ibu kandung Yesus. Padahal kalau dipikir-pikir ya Bang Luga ini yang lebih tepat. Karena kalau Tuhan itu hanya Bapa, Putra, Roh Kudus,
Ya berarti ya salah satu keluarga Tuhan ya Roh Kudus. Masa Bapa sama Roh Kudus sama-sama laki-laki berkolaborasi menghasilkan Yesus? Kan nggak mungkin. Dalilnya di situ engkau dikandung dari Roh Kudus, yang mengandung Roh Kudus. Tentu yang mengandung ini kan identik dengan wanita. Maka ketika Bang Luga mengatakan Roh Kudus adalah wanita, ini lebih tepat secara doktrin. Makanya Bang Luga ini telah bersepakat dengan doktrin dia, jujur dengan doktrinnya, nggak mengingkari kayak orang Kristen Tritunggal yang lain. Tapi begini Uni Rifa. Tapi kan ya boleh Masalahnya Pak Nabi kemana? Nyungsep ke bawah. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.